Dan memang betul Bang nggih, untuk Jagat Satrio itu memang meledak namanya Jagat Satrio itu karena peranakannya, bukan Jagat Satrio itu kontes bukan. Jagat Satrio itu piala satu ataupun apa geluang apa kertas satu piagam belum punya, tetapi anakannya tapi anak. Oke, saudaraku, selamat siang. Di kesempatan siang hari ini kita ada di markas Kaki Petung Farm Blitar. Mungkin untuk panjenengan yang penghobi kontes ataupun juga penghobi kambing-kambing peranakan Etawara sekaligus sudah nggak asing lagi dengan nama farm yang satu ini, ya, yaitu Kaki Petung Farm Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Selepas ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau, sang owner dari Kaki Petung Farm Blitar, yaitu beliaunya Abah Ahmad Safiuddin. Kita akan tanya-tanya tentang materi-materi kambing yang ada di kandang Kaki Petung Farm dan juga awal mulanya dulu seperti apa Abah Ahmad Safiuddin ini mendirikan peternakan atau farm Kaki Petung Farm ini. Tetap setia, tetap simak di channel Reco Barong Farm. Bahwasanya untuk panjenengan yang belum subscribe, like dan juga komen, segera untuk subscribe, like dan juga komen di channel Reco Barong Farm. Begitupun juga tombol lonceng notifikasinya biar panjenengan selalu bisa update konten-konten terbaru di channel Reco Barong Farm, saudaraku. Ya, salam ternak, salam 35 luar biasa, saudara. Oke, saudaraku, bahasanya kita di kesempatan siang hari ini, siang yang sangat bagi saya luar biasa. Karena apa? Kita saat ini ada di Kaki Petung Farm Blitar. Kita sudah ketemu langsung bersama beliaunya, sang owner dari Kaki Petung Farm Blitar, Abah Ahmad Safiuddin. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Selamat pagi. Selamat pagi, setengah siang. Setengah siang. Setengah siang. Gimana kabarnya, Mbah? Alhamdulillah, Mas Budi sehat. Sehat, nggih? Alhamdulillah. Tetap lancar, nggih? Ya, alhamdulillah, ya lancar gak lancar tetap dilancar-lancar. Tetap dilancar-lancarkan, nggih. Pada intinya saya tadi juga jalan-jalan keliling kandang. Kandangnya juga masih banyak kambing-kambing kepala hitam yang belum nyadit. Dan juga tadi barusan ada tamu dari Wonogiri kalau nggak salah tadi, Pak. Tamu dari Wonogiri dari tadi pagi. Dari tadi pagi, nggih. Bah, bahwasanya kita di kesempatan siang hari ini datang ke kandang pancingan. Sebelumnya mohon maaf ngerepoti panjenengan karena juga biasanya acara pancingan pewadet, dan ini tadi juga sempat ngantri saya tamu-tamu nih Abah sapi sempat ibaratnya tak selani gitu. Pangapunten apabila juga mengganggu aktivitas panjenengan, nggih, nggak apa-apa nggih, Bang, nggih. Ya nyantai mawon. Nggih. Memang keserian saya di rumah ya seperti ini. Nggih, yes, pokoknya tamu hilir mudik silih berganti. Iki rawuh jalone banyu lho ya, golek wedhus. Jaluk tombo. Nggih. Bah, sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, bahwasanya kandang Kaki Petung Farm Blitar ini ada di desa mana, Bah, ini, Bah? Tepatnya. Sebelumnya saya perkenalkan, mungkin juga nggak asing lagi. Ya, sedap. Ya. Tapi yo anak semua. Mungkin sobat Reco Barong Farm belum kenal, nggih. Dari channel Reco Barong Farm belum ada yang kenal sama saya. Nama saya Ahmad Safiuddin. Saya lahiran tahun 1982. Jadi umur saya hari ini 42. Terus alamat saya di Dusun Centong Purworejo, Kecamatan Sanan Kulon, Blitar. Sanan Kulon, Mbah, ya, kecamatannya. Ya. Desanya Centong, nggih. Desanya Centong. Centong, ya. Bah, panjenengan bergelut di dunia peternakan kambing khususnya, nggih. Kan panjenengan kelahiran tahun 82. Itu mulai mengenal kambing itu sejak umur berapa? Apa dari kecil itu sudah mengenal yang namanya kambing, meskipun juga belum kambing Etawa? Ya, kalau istilahnya dari saya pribadi ya, saya pribadi terlahir dari anak petani. Iya. Jadi terlahir dari anak petani. Kalau dulu kan bapak saya itu memang pelihara sapi.
Jadi pelihara sapi, tapi ya sapi gaduh-gaduh lah, bukan sapi sendiri dari dulu memang. Ya, kita memang terlahir dari keluarga yang sederhana, bapak sama ibu itu semua petani. Terus saya mengenal kambing itu kalau nggak salah MTS kelas 1. MTS kelas 1 itu saya minta kambing sama bapak nggak dikasih, cuman akhirnya saya dibelikan sama kakak saya. Itu kambingnya jenisnya masih kambing-kambing Jawa lokal, Jawa, Jawa lokal. Jawa lokal itu saya dibelikan harga kalau nggak salah itu 350 induk anaknya loro, lanang wedok. 350.000 rupiah. 350.000 Itu sudah induk. Induk sama Bawa anak? bawa anak dua. Oh, itu, nggih. Ya karena keterbatasan kita di dunia peternakan, terutama pemeliharaan, itu saya rawat itu nggak bisa, Mas Budi. Maksudnya nggak bisa? Meng goro-goro kena gudiken itu mati kabeh. 3 ekor itu 3 ekor mati. mati kabeh. Yo, dari situ kan kita juga akhirnya yang namanya peternak pemula ya. Yeah, Namanya peternak yeah, pemula kita dengan mengatasi problematika di Ternak kita. itu rata-rata memang kita juga bingung karena dengan pengalaman-pengalaman yang belum kita mumpuni. Iya. Nah, dari zaman dulu pun juga ada media sosial seperti hari ini. Iya, betul. Belajarnya harus door to door. Terus seperti apa kita belajarnya ya bisanya ya cuman kemana ya, kalau dulu nggak ada belajarnya. Belajarnya mungkin dari kandang ke kandang, mungkin dari ke senior-senior mungkin seperti itu. Kalau kambing Jawa kan nggak ada senior. Nggak ada, iya Karena betul. pasar. Iya betul, betul, Nah, Pak. terus dari situ kan karena keterbatasan kita akhirnya kita nggak melihara kambing. Akhirnya pelihara sapi. Saya senang di sapi. Iya. Sapi akhirnya saya tamat sekolah itu saya ya sedikit mengumpulkan modal dapat beli sapi. Tapi sebelumnya itu saya juga pernah pelihara kambing juga. Itu kakak saya kan bekerja di Batam, itu kan waktu itu ngirimkan kambing 2 ekor untuk korban, kambing Jawa Randu lah. Untuk korban bapak sama ibu. Itu tak pelihara 1 minggu itu Mas, kakinya patah. 1 kakinya patah. 1 kena kayak nggak sehat gitu. Ya akhirnya ya Nggak jadi dibuat korban. dibuat korban juga. Ya. Karena dengan itulah kita keterbatasan ilmu, keterbatasan pengalaman. Nah, kita mau belajar kemana, media sosial dulu juga nggak ada, HP juga nggak ada waktu itu. Iya. Jadi dari situlah saya akhirnya meloncat nih sapi. Akhirnya dari sapi saya terus nikah tahun 2005. 2005 menikah. 2005 nikah. Dan itu masih memelihara sapi. Sebelumnya saya sudah melihara sapi. Sebelumnya itu kan melihara sapi sama di sawah, petani lah. Iya, petani. Kalau dulu ngomong ya petani yang paling kendel spekulasi di daerah sini untuk anak muda saya. Karena saya bertani itu langsung holti. Jadi bukan padi jagung, cuma langsung holti. Seperti lombok, terong, lombok, tomat. Yang modalnya juga besar. Itu pun kita juga keterbatasan masalah mau belajar di mana. Kita belajar semua otodidak. Sampai bisa sampai di situ saya dapat modal untuk nikah. Nah, setelah nikah saya baru seneng kambing lagi. Saya diajak teman saya namanya Pak Kosim, itu diajak ke rumah Pak Medi Ringensari. Dulu yang punya etawa itu di sini Pak Medi Ringensari. Iya. Saya lihat etawa langsung seneng. Jadi awal mula di tempatnya Pak Medi itu Pak jenengan mengenal etawa. Iya, belajarnya di Pak Medi. Itu saya melihat etawa kepala hitam itu langsung seneng. Nah, seneng kita ada dana setelah nikah itu saya ada dana sekitar 5 juta. Itu kurangnya tangganya rutang Mas Rudi, tangganya rutang rabi. Oh. Berarti rabinya awalnya juga utang. Ada apa-apa aku rabi itu terus terang. Iya. Bengi arep japan niku tinggi mas kawin tok, bar magrib pas golek sinan ini juragan aku. Jadi kita lihat ya sampai saat ini Abah Sapi itu seperti ini, ternyata dulu waktu nikahnya pun juga modalnya juga hutangan. Tapi alhamdulillah juga. Kuwi tangganya rutang beradol jagung karo adol lombok waktu itu ya. Kebetulan 5 juta. Lah aku seneng wedhus Mas Rudi. Nah, seneng wedhus. Dan mulai tahu kepala hitam itu? Ya tahu kepala hitam di rumahnya Pak Medi. Nah, itu tahu kepala hitam, akhirnya saya beli kalau nggak salah 2 ekor. Jantan betina. Satu pasang nggih. Satu pasang, satu jantan kepala hitam plus, satunya betina kepala merah.
Nah, jantannya harga 3 juta, harga 2.500.000, betinanya harga 1.500.000. Iya, iya, Pelihara iya. siap kawin. Iya, iya. Nah, dari situ tak pelihara selama 1 tahun. Tak pelihara 1 tahun, kambing itu tak jual, tak tawarkan kemana-mana, itu rugi. Karena ukurnya yang beli ukur pasar atau memang kesalahan panjenengan untuk waktu perawatan di masa itu? Enggak, jadi gini, jadi kalau saya tuh kan mempelajari dari situ kita, saya sendiri pun awal mulanya juga beternak kecil ya, bukan betul ya, betul gitu. ya, betul. Nah itu gini, jadi dulu itu kita semama mau jual lagi itu sulit, dikembalikan ke penjualnya, alasannya kandangnya kebe, alasannya pasar murah, alasannya senorno. Akhirnya tak jual ke bakul pasar. Ke bakul pasar tuh jantannya cuman laku, saya beli 2.500.000 itu laku 1.850.000. Pelihara 1 tahun. Mengalami kerugian intinya. Jelas, induknya itu tak pelihara beranak 1 kali, beranak jantannya laku 500, induknya itu laku 1.150.000 kalau nggak salah. Dari situ saya berpikir kembali karena kita masih sulit ekonomi ya, kita masih saya masih kecil, kita juga ekonomi sulit. Nah, saya akhirnya mempunyai inisiatif gimana kita caranya setiap hari mendapatkan pemasukan. Nah, dari situ kan pandangan saya cuma di sapi perah. Jadi panjangan selepas itu kembali lagi fokus ke sapi dulu kan sapi seperti limusin, pembukaan, pembesaran. Hari itu kan gimana kita biasa mendapatkan untuk kebutuhan itu kita untuk hariannya, untuk hariannya ada pemasukan. Saya modal lagi dari hasil jual kambing, tak belikan sapi 1 ekor waktu itu, tak belikan 1 sapi ekor, saya ngambil di Krisik. Sapi impor dari Australia waktu itu, bekas impor lah. Masih keluar satu sapi itu 25 liter. Nah, itu tak pelihara, saya belajar meres Pak Rudi. Jadi belajar meres. Lah, belajar meres kuwi lekas meres disentak sapi. Wes gak sida meneh aku kan, sedih. Sapi sak meneh trauma. Akhirnya sapi tak pelihara temen, saya cuma bilang sama temen, wes pokoknya aku setiap minggu kebutuhan anakku susu cukup ono. Masalah sapi susunya untuk pira-pira paronannya terserah. Nah, dari situ aku akhirnya dihapusin Pak Rudi. Jadi dihapusi sapi kulit munitrakan, didol payu, cek bati itu konku 11,5 juta, bati 1.500.000, bati 13,5, bati 2 juta. Dia tak wae sing 1 juta, 1 juta. Untuk yang membeli. Tapi didol meneh, karo dia didol ditukar meneh tanpa sepengetahuanku, aku ora pate mikir kan itu Mas. Ditukar sapi lek meneh 10 juta. Tak delok sapi lho kok cilik. Susune metu pira 10 liter. Lah akhirnya tak kon ngecek boloku molang, sapi kuwi mek regane 5 juta. Rugi meneh aku Mas. Arwah tapi tak dol meneh wis, tak dol. Gambling. Terus rugi 5 juta enggak apa-apa. Memang dari dulu saya kendor spekulasi. Meskipun juga sering enggak, maksud saya sering terjatuh maksudnya kan kerugian terus menghantui panjenengan waktu itu. Cuman aku kendor spekulasi memang. Dari sini kan prinsip saya, kowe kendor spekulasi mbuh sesuk lek menang mbuh, lek menang iso akeh, lek kalah ya akeh, ngono wis pengalaman. Dari sapi tak jual cuma laku 5 juta. Akhirnya saya lari ndek kambing lagi. Saya lari ndek kambing lagi, tak belikan jantan 1 harga 4 juta. Biasanya nyuwatem meneh Mas Rudi. Biyen kan lek wong wedhus Tulungagung pokoke lek randas nyatem bak kuping ngrosok nyentana pokoke ngalungser kan wis istimewa. Iku 4 juta lek jemoko. Jemoko tak rawat selama hampir 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya terjadi lagi trouble. Kena gudik basah. Kena gudik basah. Lah aku nyeluk golek informasi tambane apa. Nah, akhirnya berkoncoku nek kono diwehi obat. Lah obat ki mau obat pitik asine iki. Cuman adis pokoke mek gur manut ngono tok. Tak pokokne tak semprotne. Lah wedhus malah bar tak dusi ngene iki. Awan tak dusi, bar tak dusi tak semprot obat, kok malah kejang-kejang keter-keter ngono sih. Tak celukno dokter. Tak celukno dokter diinjek jeblet, ya toh. Sore langsung doprok lumpuh wis.
Itu ngalamat kerugian lagi. Akhirnya wedhus tak balekno meneh. Nggih. Tak balekno ngene sing nuku gak gelem wis open ono wedhus iki lek jek iso urip ya open ono, lek ndak iso urip ya dolen daging. Nggih. Nah, waktu kuwi didol didol daging cuman nyang-nyangane 500, akhirnya dirawat wis anak sing demen. Iya. Anak sing demen jenenge Mas Doni yang kenal nggih. Doni gendut. Oh, Mas Doni gendut nggih, betul nggih. Doni 1.750.000. Nggih. 1.750.000, dia lek muni gambling, aku wis gak apa-apa nek sampean memani gambling ora apa-apa tukune 1.750.000, malah tukonku 4 juta. Ya, aku ya rugi. Diopeni Doni sewengi mati. Lah Doni lek bayar saya kurang 1 juta. Mas Doni, sampe tau duwe kurangan karo Mas Sapi. Ya, akhirnya aku tetep konsekuen petong tetep konsekuen, sesuk barang keluar tetep tak genepi. Lah, barang ngarep sasingan digenepi tak balekno duwite, wis gak apa-apa. Awakmu sing rugi 700, aku rugi 1 juta. Sama-sama ada kerugian. Tapi sesuk tak balekno. Aku tak golekne wedhus meneh, tak golekne bakalan, sesuk tak balekno rugimu. Tenan, Dene tak wehi cempir rego 4 juta, digawa kontes nomor loro ning kontes pasar sapi Blitar, ditawar orang 12 juta waktu itu. Akhirnya aku wis impas. Iya. Kan impas toh? Nggih. Dia tak janjeni tak golekne bati, ning kono tak wehi barang, kontes juara ditawar 12.500.000. Iya. Tapi pada waktu itu panjenengan kan belum, apakah sudah mengenal yang namanya kontes, Pak? Lek kontes masih Mas Udi. Yang namanya pemula ya mek gurinceng-inceng. Nah, nggih. Tetapi waktu itu kok dapat gaco, maksudnya dapat kambing yang sampai ke ranah kontes waktu dibeli Mas Doni itu. Itu saya dapatnya peranakan dari Pak Medi juga. Oh gitu. Nah, jadi peranakan Pak Medi ada 2. Sing satune iku sing bagus diberi Pak Ipul, satune sing rada elek tak tuku. Nggih. Nah, tak tuku tak dol kene. Doni. Ya, okay. Jadi pada intinya kan sebetulnya panjenengan masih belum titis lah Mas, nanti ngemal wedhus ki sakjane belum ada. Nggih. Nggih. Itu cuman bagi saya faktor kebetulan atau apa saya nggak tahu, cuma melihat wedhus iku apik. Oh, nggih. Carane sesuk apik karena apa ndelok bapak ibu apik. Nggih. Nah, di situ akhirnya saya rugi. Akhirnya dari uang penjualan kuwi mau aku rugi nang dia. Rugi. Lah rugi akhirnya tak belikan kambing lagi di pasar, iku pulih. Jadi nek pasar kuwi diceritak do manut dinggo diceritakne ra cukup sedina. Nggih, sekilas mawon, nggih. Sekilas mawon. 41 42. Dan kita nanti juga pasti ada pas 1 part 2 juga, Pak. Iya. Ya, di situ akhirnya kan dari situ singkat cerita saya belikan kambing itu saya ada untung, kembali modal saya. Nah, di situ akhirnya tak berkandang. Itu panjenengan belanja ke pasar. Lokalan sini. Ya, ke pasar. Saya memang dari dulu kan pertama mainnya kan rodok blante lah saya. Jadi nek wong wedhus tak golekne selawe, 50.000, 10.000. Nggih. Bahkan kandangku gak ono isine Mas Rudi. Iku 2007. Iso gawe kandang 2005 2007. Iso gawe kandang tapi isine ora enek. Ya. Akhirnya aku njaluk ingon-ingonan gini Mbak Yuku. Nggih. Kakak saya kan bekerja di Batam, jadi kan Mbak tolong tukokno wedhus. Akhirnya dibelikan 1 kambing harga 1.550.000 doro kawinan waktu itu. Nah, itulah yang tak kembangkan sampai saat ini. Nah, berarti awal mulai itu 1 ekor darah kawinan itu dan mulai beranak dan mulai panjenengan kembangkan anakannya dijual mungkin seperti itu, tapi induknya tetap ada atau dijual semuanya terus dibelikan lagi. Jadi dari kambing 1 ekor itu tak peranakan, kalau jantan tak jual tak tambah duit tak ketang 200-300. Tak belikan lagi darah siap kawin. Jadi buat puteran lah maksudnya. Jadi cepat. Yang tak lakukan sekarang di peternak mitra saya seperti itu. Cara ngolah kita dari modal minim. Kita mau pelihara kambing dengan modal minim, tapi pokoknya kanten ya sesuk bakalnya panen di situ. Kita rawat selama 1 tahun kalau enggak 2 tahun. 2007 2008. Ya, 2 tahun. Jadi pada intinya panjenengan pelihara itu dirawat sebaik mungkin, dan misalkan enek badine jadi dikeluarkan, dijual, terus dibelikan lagi seperti itu. Ya, maksudnya kita untuk pengembangan dulu. Jadi nggak menunggu terus harus indukan atau gimana terakhiran, terus induknya ditahan, anakannya yang dikeluarkan, nggak. Asalkan ada labanya ibaratnya. Enggak gitu. Jadi indukannya tetap. Anakannya kalau yang jantan tak jual.
Yang gede tak rawat. Oh, nggih 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 Untuk nggih. pengembangan di situ yang jantan tak tambahkan lagi uang 300 200 Ya, waktu itu terus didapatkan dapat betina, darah. nggih. Kami tak kawinkan lagi berkembangnya di situ kalau nggak salah itu saya melihara 1 tahun lah. 2007 2008 ya 2001 tahun. Nggih. 1,5 tahun kalau nggak salah itu. Nggih, 2009 awal itu tak jual semua. Tapi itu sudah masuk di kambing peranakan itu apa? Sudah. Sudah ya. Kepala hitam. Oh, Itu saya nggih, ngambil dari peternak sini juga. Itu Iya, dulu iya. bapaknya tuh juara 1 kontes dinas di Blitar. Nggih nggih. Itu tahun 2005 2007. 2007. Nggih, 2007-an. 2007. Terus kalau tidak salah, Bah, saya juga sering mendapat info dan juga di media-media sosial yang sebelumnya bahwasanya nama farm panjenengan ini adalah Kaki Petung Farm. Ya, kaki potong Pak. Kaki Petung Farm itu kalau tidak salah yang namanya Kaki Petung itu adalah nama kambing, nama maskot panjenengan waktu dulu. Apa betul? Benar. Jadi ya itu dari kita pelihara 1 ekor induk, saat pelihara 1,5 tahun, saya tak jual semua dapat uang 18 juta. Ya. Tinggal saya nyisakan induk satu. Yang tadi Nggih, yang punjeril. awal nggih, Ya, nggih. punjeril taingu. Bibit kawit Kawit bibit taingu. Nah, itu dari sisa hasil kita paroan, kita akan merobati sama Nggih. Mbak Yukulon, Mas, Nggih. kakak saya. Itu tak berikan Kaki Petung, itu pun masih kurang uang kalau nggak salah 1.500.000. Saya malah waktu itu nggadekan BPKB sepeda motor BPR. Tak berikan Kaki Petung itu. Dan waktu pembelian Kaki Petung itu usia berapa, Bah, itu, Bah? Kaki Petung saya beli itu poal 3 pasang. Oh, sudah Kelas B. besar nggih? Besar. Sudah besar nggih. Nah, Kelas B. Kaki Petung, saya cuman punya 2 ekor kambing, 1 kambing gaduhan, 1 Kaki Petung. Ya, Nggih, iya, nggih. Di situ kan wis banyak istilahnya suara yang masuk tuku wedhus larang. Larang nggih. Untuk kono sapi. Iya. Masa apa? Waktu itu saya beli kambing Kaki Petung 10,5 juta. Itu kalau kita belikan sapi dapat limusin bendong 1. Nggih, 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 nggih. 2009. Iya, 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 iya. Dan waktu panjenengan memang membeli Kaki Petung itu memang insting panjenengan bahwa memang Kaki Petung itu sudah bisa untuk masuk di ranah kontes atau memang buat pejantan di kandang seperti itu, Bah? Jadi gini Mas Budi, waktu itu kita pemikirannya santai. Santai, nggih, monggo. kopi. Nggih, Ya. siap. Santai. Nggih. Ngopi dulu saudaraku. Jadi Kaki Petung itu saya inisiatif gini. Dulu itu kan kita mau mengenal seseorang, mau kita itu istilah dikenal seseorang kan lewatnya kontes. Nggih, betul. Kalau sekarang media sosial gampang. Ya, gitu ya, loh. nggih. Dulu lewatnya kontes. Nah, gimana kita istilahnya ikut kontes? Dengan budget istilahnya minim tapi dikenal di kontesan, Ya, gitu loh. ya, Tapi ya. kalau saya dulu itu lihat di Tulungagung, kita beli calon pejantan pun kita tak mampu. Karena Harganya. waktu itu emang lagi booming-boomingnya di Tulungagung Iya juga. bener, grupnya Sangklir Nggih, Sangklir Group, Pak Uslik, nggih. Terus Duta Erlangga, nggih, Made Slamet, nama niku, nggih. seperti itu ya. Iya, iya. Jadi gimana saya istilahnya di sini mendapatkan kambing yang istilahnya di situ itu lain daripada yang lain. Jadi kita nggak butuh juara, cuma Nggih. menjadi pusat perhatian. Iya, 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 iya. Nah, akhirnya di situ saya bisa kenal sama senior-senior kambing kontes waktu Ya, itu seperti itu Mas Budi. nggih, nggih. Saya beli Kaki Petung, kepala merah. Waktu itu kalau kepala merah kita ngomong kan enggak begitu eksis kepala hitam. Kepala hitam, nggih, betul. Nah, hari inilah kepala merah bisa Nggih. bergeming kan Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, Kaki Petung apa kontes dinas waktu itu kalau kontes dinas seperti ada ekstrim. Ya, Nah, kalau seni kan enggak. nggih, di ekstrim, timbang Ekstrim. bobot, Ya, nggih. kalau waktu itu sistem penjuriannya saya kurang paham benar. Tapi waktu itu tak masukkan ke kelas seni untuk rekapan pertama Kaki Petung rekapannya nomor 1. Padahal panjang nggak menyangka kalaupun juga Kaki Petung nilainya rekapannya Iya, nomor itu 1. waktu itu musuhnya Bagong Sukliwon. Nggih. Terus Satria Mega Nggih. punya Pad- Mas Wawan sama Pak Kusairi. Padahal waktu itu musuhnya juga kepala hitam. Iya, waktu itu. Nggih. Nah, tapi tatkala penjurian pengambilan 1, 2, 3 Kaki Petung di nomor 7 kalau nggak nomor 8. Nggih. Karena warna waktu Warna, itu. pola warna, Ya, nggih. Tapi kalau ngomongin kambing istimewa. Ya. Nah, saya ikutkan ekstrim juara 1 nasional. Waktu Ya. juga. Disitulah nama saya istilahnya di dunia kambing lekas dikenal orang karena Kaki Petung. Kaki Petung Ya, juara 1 di kategori nasional. nasional, kelas ekstrim nggih. Kelas ekstrim waktu itu bobot Ya. timbang pertama kali 111,5 kalau nggak salah. Nggih. Jadi selepas itu
panjenengan sudah mulai mengikuti untuk ranah-ranah kontes, setiap kontes apa mengikuti atau memang waktu itu masih cari gaco-gaco lagi seperti itu? Kalau cari gaco di desa kok harus. Enggak. Cuman kita punya maskotnya Iya. Blitar kan cuman kaki petong sama punya Pak Nano, anaknya Erlangga. Oh, nggih, Nah, Pak nggih. Nano cuman itu toh. Jadi kontes di mana-mana pun kita diajak sama Pak Kusairi. Oh, ngoten. Kita istilahnya memang saya dari dulu pertama main kambing memang ya dikepet Pak Kusairi. Nggih, Ya, nggih. bimbingan saya bimbingan Pak Kusairi Nggih, waktu itu kan nggih, gitu toh. nggih. Nah, itu diajak kontes kemana-mana memang kalau ngomongkan kaki petong orang semua melongo, pedus kok sakmono gede. Iya, 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 iya. Sing gede-gede Nggih, jeneng nggih. jenenge karo pedusnya cocok kan Nah, kaki petong. nggih, ngono. Cuma nek untuk kontes Seni, gak masuk. iya, iya, iya. Tetapi ekstrimnya memang Ekstrim masuk. sangat ekstrim Ya. untuk kaki petung. Nggih. Jadi dari situlah istilahnya saya lekas istilahnya mulai seneng dengan kambing benar. Iya, iya, iya. Dan Cuman pengetahuan masih nol. nggih, nggih. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman seperti yang sampean panjenengan di awal tadi, bahwasannya panjenengan juga awal mulai itu kan kegagalan-kegagalan terus menghantui, dan hal-hal seperti itu kan bisa menjadi pengalaman panjenengan dan istilahnya tahap belajarnya kan seperti itu waktu itu. Ya. Memang ya itulah untuk pengalaman saya untuk mengolah peternak mitra. Nggih. Jadi peternak hari ini ya kita nggak usah istilahnya kalau memang belum paham benar, jangan ngomong dulu peternak mandiri. Karena apa? Peternak mandiri tanpa senior, tanpa pengetahuan yang istilahnya kita mumpuni, tak akan bisa, Mas. Iya, iya, Saya iya. jamin. Yang pasti Kalau kita belajar otodidak, saya jamin 2-3 tahun belum tentu berhasil. nggih, nggih, nggih. Ini belajar otodidak kok. Tetapi kalau memang untuk peternak pemula itu harusnya memang harus terus terdampingi Iya, bener. sama senior-senior seperti Bener. itu. Nggih. Masalah untuk kita nggak usah ngomongkan milih kambing bagus, dong. Nggih, nggih. Rawatan saja lah. Rawatan saja kita memulai ternak itu tak jamin lah. Nggih. Pilek sidik wis bingung. Ya, betul, nggih. Loro moto bingung. Nggih, nggih, nggih. Budiken bingung. Dan mentret bingung. seperti yang panjenengan katakan, pengalaman daripada pengalaman kerugian kan lebih baik berjajar dengan senior-senior kita Ya. yang bisa mendampingi kita, maksudnya seperti itu, daripada kita ada kerugian kan lebih baik tidak, ngoten lho. Nggih, Jadi nggih, kan nggih. kita itu istilahnya untuk meniti kesuksesan itu kan yang paling gampang kita pelajari dari kegagalan orang lain. Ya, ya, kan gitu. ya, nggih, betul. Tapi kalau kita istilahnya nggak mau belajar sama orang lain, yo silakan saja gagal terus Iya, kan iya, gitu. iya, 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 iya. Nggih, 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 nggih. Dan selepas panjenengan sukses dikenal namanya melalui kaki petung waktu itu di kategori kelas ekstrim, kelas nasional. Selepas itu panjenengan memang mulai untuk ngincer gaco-gaco ke ranah kontes, atau selanjutnya itu sampean belanja-belanja lagi ke pasar-pasar atau gimana? Intergaco belum, Mas. Belum. Kita belum ada di situ. Kita Nggih. pun masih gini, kita jual kambing mahal itu di mana, terus itu bener apa ora itu juga Ya. bingung. Dan mungkin juga panjenengan sewaktu itu juga memecahkan bagaimana carane masyarakat awam menilai wong wedhus larangi rego sakmono, ndak luwung ditukokne sapi. Panjenengan juga mungkin harus berjuang Pembuktian memang. pembuktian Ya, bener. seperti itu. Ya, Nggih. jadi waktu itu tak buktikan kambing saya itu kaki petongan laku 32,5 juta kalau nggak salah. Nggih, 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 Totalnya nggih, itu nggih. lakunya segitu dibeli Pak Koseng itu. Nah, itu kan pembuktian waktu itu saya juga rekod jual kambing termahal merah. Sewaktu itu, Waktu itu, nggih, kan, ya. sewaktu itu, Memang nggih. aku dhewe anu Mas Rudi, rodok gampang adol rekod-rekod tertinggi. Nggih. Nggih, nggih. Heeh, bom-bomane ya kemarin ya sampai 3 wakne kerdus, sak kerdus ngono kae. Satria pun yang lakunya juga fenomenal kan Nggih, gitu. toh. Memang saya kalau istilahnya jagat satria itu kan kita menunjukkan jadi kambing yang mahal itu sebetulnya kambing breeding bagi saya loh. Ya, bukan masuk kambing kontes. Ya, nggih, 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 Karena nggih. masa apa? Kambing kontes itu sebagai produk dari kambing breeding. Lah mosok pabrike karo apa jenenge ku produksine larang produksine. Kan larang pabrike. Kan gitu. Mestinya Larang cetakane kan. mahal pabrike seperti Mestinya itu. kudune. Dan memang betul Bang nggih, untuk Jagat Satrio itu memang meledak namanya Jagat Satrio itu karena peranakan-peranakannya, bukan Jagat Satrio itu kontes bukan. Lah, nggih. Jagat Satrio itu piala 1 ataupun apa geluang apa kertas 1
piagam belum punya. Belum punya, tetapi Sebelum anakannya, tapi profesi. anak-anakannya yang mengangkat nama Jagat Jagat Satrio, Ya, seperti benar. itu. Oh, kambingnya juga kecil. Nggih. Terus ya kalau bilang dulu orang tuh mau beli Jagat Satrio mak gini itu ala ngenteni Mas Budi. Atuku wedhus waktu kulune wedhuse cilik. Nggih. Kupingnya ya cendil. Tapi pada kenyataannya peranak-peranakane pun Ya juga sampai sekarang sebenarnya darah turunan Jagat Satrio masih betul lengger di papan atas kan. di kandangnya Reco Barong Farm pun juga kalau Abah Sapik masih ingat nggih, juga di sana ada cucu dari Jagat Satrio. Itu kan petang ewu. Saya teringat, saya teringat waktu kontes di Pacitan, kalau tidak salah di Tegalombo. Ketemu Abah Sapik di sana dan saya bawa anak Jagat Satrio. Masuk 10 besar waktu itu. Abah Sapik, waduh 4.500 apa 4.000 to bagai, Bah? 4.000 kawinan. 4.000 kawinan itu semunggah ke mlebu kontes bisa 10 besar lho. Nah, itu semua Bah ya. Yang dinamakan breeding itu adalah misteri kan seperti itu. Benar, Ya, namanya induk disilangkan dengan pejantan yang kerandah jelas ataupun juga spek-spek bagus kan bisa juga menuruni dengan anakan-anakan yang berkualitas dan mungkin bisa ke ranah kontes seperti Benar. itu. Jadi di sini kita perlu garis bawahi. Ini kan kita sudah rodok montat adoh mantan Ya, kita ya. nggih, Jadi nggih, yang nggih. ini, Tadi cukup Abah Sapik sampai ke kaki petung. Ya. Nggih. Nanti kita lanjut nek lagi. diterusno aku dong Wes, ceritane. ngantek somben nih bro. Ya, gimana Jadi Pak? gini, tadi perlu digarisbawahi. Jadi kenapa waktu itu saya itu mengolah peternak itu dengan kata ekonomisan. Ya, nggih. Ekonomisan yang bisa meranakkan ke ranah kontes. Ya. Itu yang harus digarisbawahi untuk peternak pemula sekarang gini. Ekonomisan waktu itu saya cari di Jawa Tengah itu karena speknya sebetulnya bagus. Karena di Jawa Tengah itu dulu rata-rata yang jual ke pasar Kaligeseng itu peternak, hasil ternak breeding sendiri, yang jelek-jelek itu kan istilahnya kurang perawatan. Ya. Peternak di Jawa Tengah nun sewu ya, bukannya kita istilahnya Menjatuhkan atau menjatuhkan, nggih, ya. nggih, Memang nggih. dari dulu peternak Jawa Tengah saya lihat di sana itu kan belum seperti peternak Jawa Timur, comboran atau cuman alam semua hijauan di sana full. Full. Nggih. Nah, hari cemplenya itu kan otomatis dari lepas sapi, lepas susu, otomatis kan rodok kecentet. Nah, Iya. itu yang dijual ke pasar. Nggih. Nah, itu dari keranda-keranda deket. Ya. Kakak bawa ke Jawa Timur, Nggih. harganya lek ngarani biyen aku tuku nek pasar Kaligeseng tuh lek ngarani cacah pakan ulo. Pakan ulo. Pakan ulo. Iya, nggih, pakan ulo. Aku lek ning pasar Iya. kuwi pakan ulo. Pakan ulo, nggih. Terus lelek, Iya. gombas-gombas. Tapi dirawat di Jawa Timur akhirnya jadi api. Nggih, Dan nggih. di sini tak bawakan jantan-jantan yang alurnya jelas, tak kawinkan sama itu, akhirnya muncul kambing-kambing kontes dari kata-kata dari bahan ekonomi santai. Pakan ulo tadi. Iya, pakan ulo seperti induknya Selo Jagat itu cuma 1.750.000 kawinan. Waktu itu. Nggih. Keluar Jagat. Tetapi Selo Jagat. panjenengan juga kan sudah punya prinsip bahwasanya meskipun spek-spek itu spek-spek ekonomi, spek pakan ulo, tetapi panjenengan tahu sendiri untuk galur-galurnya di sana kan dekat dengan galur-galur kambing kontes seperti Kambing itu. yang jelas kambing-kambing yang terahnya bagus seperti Terahnya Sumat, bagus. Tumpang, Banyu. Nggih. Lah hari ini peternak pemula dengan kata-kata spek ekonomis mengarah ke seni itu kan harus digarisbawahi sulit. Karena apa? Spek ekonomi sekarang di pasar, kita cari di pasar. Spek ekonomi sekarang kan sudah campur, darah sudah kita nggak tahu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau hari ini kita kalau ngomongkan untuk breeding ya kita lihat materi saja. Ya, karena waktu panjenengan dulu nyebar bibit-bibit yang ekonomis itu galurnya itu masih belum terpecah seperti yang saat ini. Belum, Nggih. masih kental. Galurnya masih kental. Jadi panjenengan ngambil dari sana meskipun spek kurang itu kan